kita mendapatkan revelation tentang Yesus, betapa dia itu adalah Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kita. Semua masalah kita jawabannya ada di Tuhan. Oke, ya, saya juga ingat apa yang beliau sampaikan bahwa benar-benar suatu kehormatan buat kita manusia bisa sharing good news. Tuhan tidak mempercayakan penginjilan ini kepada mereka. Saudara, makanya waktu Petrus mau malaikat datang kepada Cornelius, seorang perwira Romawi, ya. Dia bilang ke Cornelius, nanti akan ada Tuhan dia akan memberitahu kamu. Sama, Petrus juga diberitahu oleh malaikat, kamu harus ke rumahnya sih Cornelius, karena Tuhan mempercayakan kabar baik ini untuk manusia. Ya. Terus saya mau lanjut, saudara, saya percaya semua dari kita tahu tentang hal ini. Saya percaya sering lupa, semua perlu diingatkan. Di Alkitab, Yesus itu, Yesus bilang begini, kalau engkau melihat aku, engkau melihat aku. Jadi kalau kita mau tahu hati Tuhan yang sebenarnya, kita lihat Yesus sewaktu dia masih ada. Apa yang dia lakukan, apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, kita bisa tahu hati Bapa sendiri. Tuhan Yesus itu tidak pernah membuat orang sehat bisa. Kebalikannya betul. Bahwa Yesus selalu tidak pernah dicatat di Alkitab saat Yesus ketemu orang sakit ada yang meninggalkan perawatan dan Yesus selalu menyembuhkan semua yang datang kepadanya. Tidak pernah ditolak. Kalau ada orang sakit, saudara bisa cari Alkitab, cari saudara. Kalau ada orang yang sakit datang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang nanya, kamu sudah baikan sama orang tua kamu sudah baikan sama saudara kamu sudah bayar puluhan, kamu sudah dalam daftar tidak. Tuhan Yesus itu Tuhan yang memberkati yang parsial. Dari tadi pastor worship kita bilang dia ngasih kita kemanusiaan. Ya, kalau kartu kredit, penawaran yang lain-lain semuanya indah-indah, tapi ujungnya ada tulisan itu syarat dan ketentuan berlaku. Ya, itu biasanya syaratnya dia belanjanya harus ngantri gitu. Tapi kabar baik ini literally benar-benar harafiah kabar baik, saudara. Bukan kabar setengah baik. Ya, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi hanya oleh karena iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang orang bilang itu, saudara. Saya ulang, waktu saya lahir keluarga Kristen dibesarkan dalam ajaran Kristen yang menurut saya cukup bagus, saudara ya. Jadi saya rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, waktu itu dididik dengan Kristenan. Saya percaya dengan doktrin ini, saudara, dengan Kristenan, bahwa di luar sana
percaya engkau bisa, tapi apakah engkau mau menyembuhkan saya? Yesus itu sakti ya saudara ya. Yesus itu bisa nyembuhin orang kusta itu, aku mau. Tahir gitu ya, tanpa disentuh. Tapi Tuhan Yesus memberi lebih sama orang ini, yaitu orang ini disentuh. Saudara tahu hukum Taurat, orang kusta itu nggak boleh ketemu orang lain yang sehat. Kalau dia kemana-mana, dia harus bilang najis, najis, najis. Kalau enggak, dia ketahuan kusta tanpa bilang najis, dia akan dirajam sampai mati. Ya, orang kusta itu waktu itu penyakit yang sangat menular, yang mengerikan, yang orang-orang itu nggak boleh sentuh. Bahkan mereka harus diasingkan di luar kota. Jadi kalau seorang bapak, misalnya saya kena kusta, saya harus diasingkan. Saya harus menjauhi keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Jadi orang kusta ini, saya yakin dia itu butuh yang namanya sentuhan. Dan Tuhan Yesus tahu dia butuh disentuh, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak pernah ngambil, tapi selalu ngasih, bahkan lebih. Oke? Malah Alkitab beberapa kali mencatat dia itu malah kecewa dalam tanda kutip ya, kalau kita ngambilnya terlalu sedikit. Teguran Yesus sama murid-murid itu, sama orang-orang selalu, kenapa kamu ngambilnya terlalu sedikit? Kenapa kamu ragu? You little faith. Dia selalu negurnya tapi memberikan kekuatan, saudara. Ngomong-ngomong tentang menegur, memberi kekuatan, saudara ingat ya, tahun lalu saya juga sharing di tempat ini. Saya itu gugup, sekarang juga saya gugup, saudara ya. Tapi waktu tahun lalu itu bulan September itu saya super gugup. Tadi sis Pinggilan nanya saya, bro sekarang kelihatannya much better, nggak grogi kayak tahun lalu. Oh iya, jujurnya saya ditegur Tuhan, saudara. Ditegur gimana? Luar biasa ya. Iblis itu dia pakai cara, dia itu menuduh kita, condemn kita, menghukum kita dengan perbuatan salah yang kita buat. Kalau kita misalnya mencuri, berbohong, marahin anak, dia pasti condemn kita. Katanya sudah kenal kasih karunia. Katanya begini, kamu itu leaders loh, bla 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 gitu ya. Tapi kok masih begitu kelakuannya? Dia condemn kita atas perbuatan salah kita. Tapi iblis ini bapaknya penipu ya. Dia ini pinter banget sampai dia bilang bahkan perbuatan kita yang benar pun dia salah-salahin. Ya. Kamu rajin kerja, tapi kamu kurang waktu buat anak-anak kamu. Kamu kerja keras, iya, tapi istri kamu di rumah pulang nasi udah dingin, anak udah tidur. Dia selalu bener sih, ya, tapi dia nggak pernah cari positifnya kita. Namanya juga accuser, saudara. Saya ditegurnya begini, saudara. Saya siapin sermon, ya, saya terus siapin sermon, saya berdiri di belakang. Saya takut sekali, ya, ngomong di depan ini, ngelihat kalian semua nih gemeter, jujurnya ya. Ya, terus saya terbata-bata apa yang mau diomongin. Saya udah siapin semua. Waktu saya kemarin itu tulisannya ada di depan mata saya nggak bisa lihat, saudara. Saya udah pakai tangan scroll gini pun saya nggak blank. Saya ngelihat, saya bisa baca, tapi saya nggak masuk. Something weird ya, sebenarnya, saudara. Tapi satu hal yang jelek yang saya dapat teguran halus dari Tuhan, tapi menguatkan saya, yaitu kemarin juga Pastor Fedri ada kesempatan lagi saat Imlek mereka sekeluarga ke NCC, ya. Mereka ketemu beberapa pastor di sana, dan mereka sharing sama kita bahwa bahkan orang yang sudah kita kenal benar dia seorang pastor pun masih kadang-kadang demam panggung lah istilahnya, saudara ya. Terus saya ditegur seperti gini, saudara. Kamu itu mempersiapkan firman Tuhan. Kamu tuh akan Tuhan pakai untuk memberkati anak-anak di tempat ini, ya, saudara-saudaramu di tempat ini. Tapi saya memposisikan diri saya, semua bebannya di saya. Padahal saya tahu teorinya. Biarkan Yesus sendiri yang ngomong melalui saya. Saya ini hanya salurannya dia, saudara. Saya ini hanya vesselnya dia. Tapi saya fokusnya di diri saya. Saya harus begini, saya nggak boleh berdirinya begini, saya harus begini, penampilannya harus begini. Terlalu banyak bebannya di saya. Jadi saya ya gitulah, saudara, gugup ya. Tapi puji Tuhan, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberi tahu saya mau lulus, Tuhan. Saya bisa mempersiapkan
apa yang bisa saya sampaikan sebaik-baiknya. Tapi waktu saya di depan, biar Tuhan yang beracara. Ya saudara, saya percaya walaupun saya ngomongnya berantakan ngalor ngidul dan mungkin dari sebagian kalian, saya sudah tahu ini, saya sudah sampai CD-nya Pastor Prince sampai udah ngehang, saya sudah terlalu sering dengar ini. Tapi saya percaya banyak dari kalian akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang ini. Ya saudara. Lalu, ya, ngomong-ngomong tentang memberi apa yang kita butuhkan, saudara. Yesus, kita tahu ya, Yesus selalu memberi. Tidak pernah ngambil. Tapi kadang-kadang kita diagamawikan. Karena saya punya latar belakang dulu pernah dengar gitu. Kalau saya minta sesuatu sama Tuhan, misalnya ya, Tuhan, teman-teman semua naik motor, saya naik sepeda Tuhan. Boleh nggak minta motor, gitu kan? Terus kita ngomong nih sama manusia ya. Ya itulah kenapa saya sangat menganjurkan kalian itu ngomongnya sama Tuhan atau sama leader sekalian saja, ya. Karena manusia itu kebanyakan bukannya encourage kamu, malah bikin kamu down, ya. Boleh nggak minta motor misalnya? Dan ini kasusnya dalam hal benda ya saudara. Ada yang kalian pengen punya desire. Istri saya ini, bahkan saya yang sering jadi bikin dia down. Istri saya ini masih punya cita-cita. Dia itu dulu latar belakangnya pernah kerja di Disneyland. Dia tuh cinta dengan Disneyland, ya. Jadi kalau ngomong sama dia ngomong tentang Disneyland, kalau dia lagi ngantuk dia bisa melek lagi, ya. Dia punya live di Disneyland. Jadi dan dia ada kerinduan kayak seolah-olah saya mau balik kerja di sana lagi, saya mau ke Hong Kong lagi dan sebagainya, ya. Saya bukannya encourage dia ya, saya malah bikin dia ngaca lah. Anak udah 3, kalau kita pergi ke sana lagi gimana hidupnya? Sewa tempat, kamu kerja, saya kerja. Kita berusaha memadamkan dia punya impian. Ya, ini dalam kasus impian. Dalam kasus saya tadi motor, kalau kita ngomong sama manusia, nggak usah manusia, kita ngomong sama pastor lah. Atau orang tua kita, saya mau motor Pak, gitu ya. Yang lain semua punya motor, kita nggak miskin-miskin banget, ya. Terus umur sudah cukup misalnya gitu ya. Terus manusia akan bilang, ya kamu mungkin belum waktunya. Kalau kita ini, misalnya kita setelah berdoa, saya sudah minta sama Tuhan loh Pak, Bu, Pak gitu ya. Saya sudah setahun ini minta sama Tuhan. Terus tapi belum dapat. Terus biasanya manusia akan cari alasan rohani. Ya Tuhan memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Loh, dalam hati, saya butuh motor kok gitu kan. Saya butuh motor mau jalan-jalan. Saya dulu ya, kembali saya mesti kasih lihat foto saya zaman dulu. Saya waktu STM itu, saya dulu masuk STM saudara ya, di daerah Tanjung Duren, Grogol. Saya dulu setiap hari pulang naik Metro Mini. Zaman saya sekolah itu, zamannya masih orde lama ya saudara, itu, iya bener orde lama kan waktu itu. Orde baru, sorry. Iya orde baru, zamannya orde baru, pantesan pada ketawa. Orde baru iya. Zaman orde baru itu jujur aja saya merasa saya Chinese itu agak diinjak-injak ya. Saya tuh setiap pulang sekolah itu hampir nggak pernah Alfa dipalak. Setiap pulang Metro itu selalu dipalak. Jadi kita setiap hari pulang itu bergumul bukannya ngapain, berdoa supaya Metro Mini itu kosong dari sekolah lain. Karena ujung-ujung baru jalan dipalak. Jadi saya minta Tuhan saya butuh motor lah. Biar sekolah itu pulang paling enggak salah satu ketakutan saya dalam sekolah itu pulang sekolah hilang gitu kan. Iya. Tapi saudara, Alkitab bilang Tuhan itu memberi apa yang kita inginkan. Mazmur terkenal Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan, ya, aku takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggrisnya I shall not want, ya, bukan I shall not need. Tapi jadi artinya saudara, Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Kembali saya encourage saudara-saudara yang masih single. Saudara, kalau saudara yang masih single tapi rindu, ada kerinduan ya. Kalau orang nggak ada kerinduan lain soal. Yang ada kerinduan, mau cari pasangan saudara, minta sama Tuhan. Kriterianya saudara sebutin. Saudara sebutin.
Orang, tapi jangan ngomong sama temen, jangan ngomong sama yang lain. Mereka akan bikin kamu patah semangat. Ngaca lah muka kayak gini, ingat umur, ya udah karatan dan sebagainya. Ya, saudara ngomongnya sama Tuhan. Pastor Prince pernah ketemu orang seperti itu, saudara. Saya udah umur kepala 5 gitu ya. Saya mau nikah, tapi saya mau pasangan saya umur sekian gitu ya disebutin. Kalau ngomong ke manusia, nggak tahu diri gitu kan, ya, kambing bandot dan sebagainya. Ya, tapi Pastor Prince itu minta bro, minta Tuhan kita tuh daddy yang baik, ya. Dia itu nggak kasih kita, God, kamu mukanya begini kasih barang reject lah, ya. Enggak, saudara. Saya kembali saya promosi ya. Saya bersyukur sekali saya dapat anugerah istri saya. Ya. Untung nggak ada fotonya deh ya. Ya. Kalau yang mau lihat foto saya lagi saya ketemu dia, bisa didapetin di foto di dia. Ya. Tapi kita ngomong nggak berdasarkan ngomongan saudara ya. Menurut saya kita ngomong based on Bible. Waktu murid-murid Yesus berada di perahu, terjadi badai tengah malam, saudara. Gelap sekali waktu itu. Dan satu hal, saudara, Yesus itu adalah Tuhan yang ingin dekat sama kita. Saudara mesti pegang ini. Saudara mungkin merasa keadaan saudara lagi hancur, jatuh di bawah gelap ya. Ketahuilah, Yesus itu Tuhan yang ingin dekat dengan saudara. Ya. Jadi saat itu saudara kalau baca di Alkitab, Yesus itu lagi di gunung karena dia ngutus murid-muridnya, kamu pergi dulu lah. Ya, ke Betsaida ya, tapi mereka perginya ke Kapernaum dan sebagainya. Tuhan Yesus itu jauh di gunung, tapi murid-muridnya lagi naik perahu dan di tengah danau itu terjadi badai gelap ya. Waktu mereka teriak ketakutan, minta tolong, Tuhan datang, saudara. Ya, tapi waktu itu semua murid ketakutan, putih-putih kan, Yesus datang gitu. Beberapa murid bilang itu hantu, karena Tuhan dan hantu memang beda tipis, saudara. Ya, tapi Yesus bilang, jangan takut, ini aku. Saudara perhatikan, saudara ya. Setiap Tuhan ataupun malaikat berhadapan dengan manusia, menampakkan diri sama manusia, hampir semuanya akan bilang, jangan takut. Kenapa? Karena kita ini tanpa kita sadar, kita ini tahu kita ini manusia berdosa. Walaupun beberapa orang self-righteous ya, merasa dirinya benar, hidupnya kudus, selalu amal dan sebagainya, ya mereka sadar dalam diri dia bahwa mereka tuh nggak bisa bohong bahwa saya ini manusia berdosa. Jadi kalau mereka ketemu suatu istilahnya pribadi Tuhan atau malaikat yang suci, kecenderungan tubuh daging mereka adalah takut. Wah, mati saya gitu kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia selalu memberikan penghiburan, selalu memberikan ketenangan. Bahkan di saat kita lagi super ketakutan. Dia bilang, jangan takut, ini aku. Dari 12 murid itu, cuma satu, si Petrus ini, yang selalu, Petrus itu tipe spontan ya saudara ya. Yang kalau ada apa-apa, pokoknya dia leadersnya di antara 12 murid ini. Petrus saat itu punya keinginan, kalau benar itu Tuhan, panggil aku juga ingin berjalan di atas air. Murid-muridnya yang 11, ada nggak keinginan seperti itu? Nggak ada, ya, nggak ada sama sekali. Tapi apakah Tuhan Yesus menegur Petrus? Wih, terus ngaca, saya Tuhan jalan di atas air, cengli. Kamu nelayan, ya tahu diri. Enggak, saudara, Yesus itu selalu senang dengan, kalau kita istilahnya iman kita besar. Minta apa yang nggak mungkin buat dunia. Saya ingat Pastor Prince bilang gini, Pastor Yudi yang mengulanginya, ya, bahwa doa itu menempatkan Tuhan kepada posisi yang sebenarnya. Kalau kita berdoa sama Tuhan itu, berarti menempatkan dia itu di posisi sebagai Tuhan dan kita sebagai manusia, anaknya. Ya. Karena kita nggak sanggup, maka kita berdoa. Depending. Ya. Di perjanjian lama, tidak pernah ada hukum Taurat yang bilang kamu suruh berdoa. Perjanjian baru, Tuhan Yesus bilang berdoalah. Karena berdoa itu adalah bentuk pengakuan kita sama Tuhan, bahwa kita ini nggak sanggup Tuhan, saya butuh Engkau. Itulah kenapa kita encourage semuanya untuk berdoa, minta Tuhan tolong setiap hari. Kenapa?
Karena pertolongan Tuhan itu selalu baru setiap hari, saudara ya. Ya, Petrus minta Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus senang sekali. Ayo mari sini, jalan. Apakah ya Petrus jalan, saudara, waktu itu di atas air? Iya, dia jalan. Kapan dia waktu dia jalan? Selama, saudara nanti baca di rumah. Saya nggak tampilin banyak ayat, saudara ya, supaya nggak buang waktu, biar saya segera selesai. Ya. Jadi saya jadi lupa. Petrus ya bangkit, berjalan di atas air. Selama dia melihat Yesus, saudara, selama matanya tertuju pada Yesus, di kiri kanan ada angin, dia tetap berjalan di atas air. Tapi begitu dia mendengar suara angin, melihat semuanya, dia langsung tenggelam, saudara. Nah sekarang, saya sangat diberkati sekali dengan pemikiran logis seperti ini, saudara. Kalau umpamanya lautnya tenang, kayak kaca bening, tanpa ada riak sama sekali, saudara, tidak ada angin, apakah Petrus bisa berjalan di atas air? Enggak. Jadi sebenarnya ketakutan Petrus itu nggak masuk akal. Ada angin, nggak ada angin, ombak kenceng, nggak ada ombak kenceng, dia tetap nggak bisa jalan di atas air. Kenapa dia mesti, dalam tanda kutip, jadi takut, gitu saudara ya? Ya, gitu saudara. Selama kita melihat kepada Yesus, kita mungkin punya problem, saudara. Saya dulu pernah juga sharing tentang waktu bangsa Israel di padang gurun dipatok ular tedung ya. Tuhan hanya memberikan jalan keluar yang sangat simpel. Musa disuruh bikin ular dari tembaga, ditaruh, diangkat ke atas tinggi-tinggi biar semua bangsa Israel bisa melihat ini. Dan obatnya cuma satu, Tuhan cuma kasih jalan keluar gampang sekali. Barang siapa yang melihat ular tembaga ini, dia akan disembuhkan. Gampang banget, saudara. Melihat tok sembuh. Tapi apa yang Tuhan bilang gampang, yang sebenarnya gampang, saudara. Tapi buat manusia itu sulit sekali. Karena kenapa? Manusia ini self-conscious. Selalu ngelihat dirinya sendiri. Kaki saya bolong. Masa ngelihat doang sembuh? Kaki saya bolong nih, sakit gitu kan. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, barang siapa melihat ular ini, dia menjadi sembuh. Masalahnya jadi saudara, pergumulan hidup kita sehari-hari, memang kita rasain sakit, bangkrut, berantem, kesel, marah, saudara. Pergumulan kita setiap hari itu ada itu, saudara. Tapi apakah kita mau percaya apa kata firman Tuhan? Bahwa barang siapa melihat kepada Yesus, masalah kamu itu semua selesai. Saya sendiri ngalamin, saudara. Nanti saya sharing di terakhir, saudara. Apa yang saya alami tahun lalu, saudara ya. Bahkan istilahnya saya senang sharing ini sama orang-orang, tentang senang bagikan kabar baik ini sama orang-orang. Kalau orang di luar sana mungkin ngeliat saya, Pak Gat udah jadi pendeta, kayak begitu ya. Ya, seolah-olah saya ngerti banyak. Tapi jujurnya saudara, dalam hidup kan sehari-hari, itu pergumulan selalu ada. Sebenarnya pergumulan kami nih, Pastor Yudi, Pastor Lita, Pastor Fedri, Roni, semuanya, leaders, nggak kalah hebatnya sama kalian sebenarnya. Yang bujangan punya pergumulannya sendiri. Yang berkeluarga punya pergumulannya sendiri. Yang punya anak punya pergumulannya sendiri. Saya nggak bilang di antara mereka ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, nggak ada. Buat yang ngalaminya itu besar sekali. Buat saya, yang istilahnya waktu itu saya pernah sharing, saya ini masih bertumbuh, masih belajar untuk lebih percaya firman Tuhan dalam hal keuangan. Kenapa? Pergumulan saya masih di situ. Buat sebagian dari kalian, masalah keuangan gak masalah. Tapi ada yang sebagian dari kalian, masalah hubungan dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga, ada masalah. Yang di orang lain belum tentu masalah. Ada yang tantangan terbesarnya adalah kesehatan. Tapi orang lain gak masalah, saya puji Tuhan selama ini sehat-sehat aja. Tapi untuk beberapa orang, ini sangat menjadi burden luar biasa. Ya saudara, hubungan. Buat yang keluarganya harmonis dari rumah, sejak kecil, punya kakak beradik yang relatif rukun nih saudara, itu nggak pernah bisa ngebayangin, berempati sama keluarga yang dari kecil berantem, orang tuanya pisah, ya dibesarkan tanpa saudara, masuk ke panti asuhan dan sebagainya. Itu nggak bisa ngebayangin saudara. Tapi yang saya mau katakan adalah,
kita semua punya tantangan masing-masing, punya pergumulan masing-masing. Tapi satu hal kabar baik yang ingin saya sampaikan, jalan keluarnya cuma satu. Ini udah kayak obat 1001 macam penyakit, saudara. Apapun masalah Anda, obatnya cuma satu. Lihat kepada Yesus. Ya, terus dengerin kabar baiknya, saudara. Ya. Terus tentang meminta lagi. Yesus malah dalam tanda kutip tidak suka dengan orang-orang yang menghalangi orang yang ingin ngambil dari dia. Ya, contohnya siapa? Contohnya Maria dan Marta. Dulu saya waktu baca passage ini, saudara, ayat-ayat ini, saya ini sebenarnya bergumul keras waktu ngedenger Yesus datang ke rumah Maria Marta. Maria cuman ngesot di bawahnya Yesus. Si Marta yang nyiapin makanan, hilir mudik untuk menyenangkan tamunya. Ini guru loh, orang terkenal, artis masuk rumah kita. Ya kita sambut, kita servis. Karena jujurnya sebagai manusia kita pasti begitu. Ya, nggak usah jauh-jauh dah. Kalau Pastor Yudi ke rumah kalian, pasti kalian repot banget, ya kan? Ini Yesus datang. Tapi waktu Marta komplain sama Tuhan Yesus, dan sekali komplainnya 2 orang ditegur ya, saudara. Tuhan, apakah engkau tidak peduli saudariku membiarkan aku kerja sendiri? Dia sekali komplain 2 orang dia omelin, Yesus dan Martanya. Tapi apakah Yesus belain Marta? No. Marta, you are trouble for so many things, ya. Satu hal yang penting yang tidak bisa diambil dari Maria, dia sudah mendapatkan bagiannya. Yesus tidak suka dengan Marta yang berusaha menghalangi Maria mendapatkan sesuatu dari dia. Waktu Ruth balik dari waktu dia balik sama Naomi, kan dia lagi miskin banget. Terus dia ngumpulin jelai kan. Di Israel tuh punya hukum yang sangat membantu orang-orang yang nggak punya, pengemis-pengemis ya. Jadi kalau ada orang panen gandum, kalau dipanen ada yang jatuh, itu nggak boleh dipungut hukumnya. Ini dia akan dibiarkan biar orang-orang yang miskin itu mungutin, bisa makan, ya. Boas gambaran Yesus dan Ruth adalah gambaran kita, pengantinnya. Boas memerintahkan kepada anak buahnya, dia bilang, kamu jangan halangi wanita ini ngambil, ya. Malah kamu sengaja potong, jangan dipungut. Oh jatuh gitu kan. Jadi si Ruth datangnya, buset, gua rajin banget nih, hoki banget nih, bawa pulang banyak banget. Saudara, kadang kita berpikir gitu, karena saya rajin, karena saya orang bilang dunia hoki, ya, untung, karena saya kerja keras, makanya saya bisa berhasil seperti sekarang. No, saudara. Kalau saudara tahu kebenarannya, Boas sorgawi kita begitu mengasihi kita, dan dia sengaja memberikan berkat itu jatuh di depan mata saudara, dan saudara mengutin. Seolah-olah saudara itu untung. Buat orang dunia sana, buat orang di luar sana, saya istilahnya nggak apa-apa deh. Tapi buat kita, beloved in GBC, ya, saya ingin mengingatkan saudara, setiap ada apapun proyek kita berhasil, tender kita sembuh, kita sehat saudara. Kadang-kadang kita mengucap syukur, kalau kita udah sakit, sembuh, kita bilang, oh terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan. Padahal sebenarnya yang lebih sering Tuhan bikin adalah, Tuhan buang penyakit supaya nggak kena kita. Tahukah saudara, begitu banyak kuman bakteri di sekeliling kita, yang istilahnya, kalau kita kena, itu kita bisa sakitnya, itu buang uang tuh nggak kira-kira, ya saudara ya. Tapi kalau kita bisa sehat sampai sekarang, mungkin saudara pikir, ya saya rajin olahraga, saya makan sehat, saya minum vitamin dan sebagainya. Bukan saudara, kebenarannya adalah Tuhan memberikan kalian kesehatan. Kebugaran, seger, ya, fit, itu datangnya memang dari olahraga, dari fitness, ya. Tapi kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Saudara bisa dengar ini di mana saja, di berita-berita atlet olahragawan setiap hari, ada jadwal olahraganya teratur, makanannya diatur oleh dokter. Lagi main bola, lagi latihan, mati. Ya, serangan jantung lah, padahal umurnya masih belasan, di bawah 20. Ya, orang yang figur sehat, tiba-tiba mati. Ya, meninggal saudara. Kesehatan itu datangnya dari Tuhan.
mengucap syukur setiap hari, setiap saat, bahwa kalau kita hidup didapati dalam keadaan sehat, kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang yang kita kenal, yang kita kasih, semuanya sehat, mengucap syukur saudara. Dan pujian itu diberikan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tahu ini karena Tuhan, bukan karena kuat dan hebat gagah saya. Ya, tadi Fedri selalu nyanyikan, bukan karena kebaikanku, bukan kebenaranku, bukan karena perbuatanku yang membuat aku diselamatkan. Saudara ya, membuat kita ini hidup sampai sekarang ini. Terus satu hal unik lagi saudara tentang Yesus adalah matematika dia dalam memberkati kita. Tuhan Yesus pernah, saudara, saya yakin saudara tahu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, mujizat. Dan kita tahu Yesus melakukan mujizat ini 2 kali. Sekali 5.000 orang laki-laki, dan sekali lagi 4.000 orang laki-laki. Ya. Yang di 5.000 orang laki-laki, Tuhan Yesus menggunakan 5 roti. Tetapi yang di 4.000 memberi makan 4.000 orang, Tuhan Yesus menggunakan 7 roti. Jadi matematikanya kita, kalau 5.000 pakai 5 roti, mestinya 4.000, 4 roti cukup. Tapi Tuhan Yesus perlunya 7 roti. Saya percaya ada suatu hal yang ingin Tuhan sampaikan di tempat ini, bahwa dalam hal ini yaitu, semakin besar masalah kita, Tuhan Yesus itu justru makin gancil, makin gampang saudara. Jadi saudara, saya memberikan kekuatan buat saudara. Buat saudara yang sedang mengalami masalah, yang menurut saudara besar sekali buat saudara, nggak mungkin orang Tuhan tolong sanggup nih, caranya gimana saya nggak ngelihat. Hei, buat Tuhan makin besar masalah kamu, makin gampang nyelesainnya. Kenapa? Supaya nanti begitu masalah kamu selesai, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau masalahnya kecil, sembuh, beres, ya orang akan bilang, ya itu mah masalah kecil, saya juga bisa bantuin kamu, kan gitu kan? Tapi kalau masalahnya besar, kita semua angkat tangan, terus Tuhan yang turun tangan, wah, nama Tuhan dipermuliakan saudara. Oke? Jadi, jangan batasi dia untuk memberkati kita. Kadang-kadang kita membatasi Tuhan, ya, tanpa sadar kita membatasi Tuhan, maksud saya gitu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang para pekerja di ladang anggur, ya, di kebunnya. Waktu pagi-pagi dia keluar, mau kerja enggak? Seharian di tempat saya, upahnya 1 dinar. Jadi pekerja yang pertama ini, gelombang pertama, bekerja dengan perjanjian, ya, perjanjian. Terus setelah jam 9 pagi, Tuhan ini keluar lagi, ketemu segerombolan orang lagi, kerja mau nggak ke tempat saya? Oke mau, tanpa perjanjian. Lalu diulang lagi, jam 12, jam 3, dan yang terakhir jam 5. Jadi ada banyak gelombang ya. Tapi waktu saatnya memberi upah, gajian di hari itu setelah selesai, orang yang kerjanya cuma 1 jam, diupah 1 dinar. Wow, yang giliran pertama, yes, kerja 1 jam aja 1 dinar katanya kan. Tapi begitu gilirannya dia dapat, loh kok 1 dinar juga katanya. Kami bekerja dengan susah payah. Dia langsung membesar-besarkan ya apa yang dia perbuat. Manusia begitu saudara. Kalau kita dalam tanda kutip melayani Tuhan, ya Tuhan, saya kan udah melayani engkau, saya kan kenal grace message nih, udah percaya banget nih, ya. Tapi kalau hidup saya masih begini, nggak ada perubahan, malah kayaknya tambah burem, gitu kan? Ya, kita mungkin apa yang kita sudah lakukan. Kami sudah bekerja keras yang panas begitu, berat, dan kamu nyamain saya sama yang kerja 1 jam upahnya. Terus Tuhan negurnya gimana? Loh, bukannya kita sudah bikin perjanjian, saya nggak berbuat salah sama kamu. Kita udah janjian kerja 1 hari upahnya 1 dinar. Kalau saya mau kasih orang lain kemurahan saya, kamu nggak perlu marah, nggak perlu ngiri, gitu loh. Ya, saudara. Orang-orang yang istilahnya saudara, orang-orang yang di gelombang pertama ini membatasi Tuhan. Tuhan, saya kerja ya, janjian ya Tuhan, upahnya 1 dinar. Tuhan, saya udah memberi nih persembahan nih, sekian. Tuhan akan berkati saya 100 kali lipat. Kasih 50.000, 5 juta. Tuhan akan kasih saya order 5 juta. Saya udah kasih 100.000, 50.000, gitu kan? Padahal Tuhan mau ngasihnya lebih saudara. Tapi kita membatasi Tuhan. Ya, kita kasih 50.000, kita bilang, Tuhan utang 100 kali lipat. Gitu. Jangan saudara. Kita biarkan Tuhan itu beracara sebebas-bebasnya. Biarkan dia memberkati kita sampai kita
burp. Waktu dia memberi makan 5.000 orang, kitab Yohanes khusus bilang, Yesus memberi makan sesuai yang mereka minta, sesuai sampai mereka puas. Ya, ini menghilangkan anggapan yang beredar di golongan agamawi yang menyatakan Tuhan memberikan sesuai kehendaknya, bukan sesuai yang kita mau. Ya saudara, yang seperti tadi. Karena apa? Kita mencatat, sebenarnya orang kalau kelaparan dikasih roti 1 cukup gak saudara? Cukup. Tapi kitab Yohanes bilang waktu saat Yesus memberi 5.000 orang itu, mereka makan sampai puas. Saya percaya ada yang makan 2, 3, 4 ya saudara. Sampai mereka puas, sampai mereka burp. Nggak muat lagi Tuhan. Dan stop. Ya, begitu kita bilang stop, stop. Dan Tuhan juga memberinya dengan style. Gayanya Tuhan itu selalu memberi dengan gaya. Lebih. Sisanya 12 keranjang, 12 bakul. Tuhan itu nggak bisa, sekali lagi saya bilang, Tuhan Yesus itu nggak bisa ngasih itu pas-pasan. Nih ya, pas cukuplah buat kamu hari ini. Pas cukuplah. Dia itu ngasihnya style. Saya sedang membuka pikiran saudara, hati rohani saudara, buka, mengenal lebih dalam lagi siapa penyelamat kita sebenarnya. Dia itu sangat baik, sangat baik, sangat baik. Saudara. Dan Tuhan kita itu kalau ngasih kebaikan, dia itu tidak menuntut. Saya dulu ya, latar belakang saya, jadi jemaat bertahun-tahun terus ditanyain, pelayanan dong, udah 3 tahun duduk aja kan. Layanin, kan Tuhan udah bantu bisnis kamu. Tuhan kan sudah berkati kamu begini. Ya, itu manusia saudara. Ya, Tuhan itu di Alkitab nggak pernah bilang begitu. Waktu dia nyembuhin orang kusta, disembuhin. Kamu tunjukkan diri sama imam, karena dia sesuai hukum Taurat, dia harus dihadapkan dengan imam. Dibilang, tahir, istilahnya dia bisa balik lagi. Ya. Tapi Yesus selalu bilang, kembali, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tuhan Yesus tuh nggak bilang sama mama yang anaknya meninggal di Nain, dia bilang, anak udah sembuh, ntar udah besar ikut saya ya. Enggak, Tuhan Yesus itu ngasih itu gratis saudara, totally free. Terima saudara, receive it. Bahwa semua kebaikannya tanpa syarat, tanpa bayar. Modalnya apa saudara? Percaya. Percaya saudara. Oke. Terus satu lagi karakter Kristus yang membuat saya istilahnya berbalik ya saudara, adalah Yesus itu tidak pernah tercatat di Alkitab marah sama pendosa. Apakah Tuhan Yesus setuju dengan dosa? Tentu tidak. Saya mewakili GBC Leaders, Pastor, menyatakan kami benci dosa. Sekali lagi, kami benci dosa. Ya, kami ini nggak setuju sama dosa, tapi kami nggak ngomongin dosa dulu. Kami mau copy Yesus. Kita ini mengikuti teladan kita Yesus. Yesus itu sama orang-orang yang berdosa, dia itu compassion, kesian. Tuhan menggambarkan dosa itu seperti penyakit, saudara. Ya, kalau kita punya anak, buat yang sudah punya anak, kita ngerti. Misalnya kanker, saudara. Kita ini benci kanker, tapi kita sayang anak kita. Ya, sebesar apa kita benci kanker itu, sebesar itulah kita sayang anak kita. Ya, kenapa? Kanker itu menggerogoti anak kita. Ya, kita sebagai orang tua kesian sama anak kita, sayang banget. Semakin kita sayang sama anak kita, semakin kita benci sama kanker itu. Kenapa? Kanker itu membuat anak kita sakit, sedih. Kita sebagai orang tua jadi sedih juga. Ya. Jadi Yesus itu tidak pernah marah sama pendosa. Waktu Yesus hidup di dunia, dia tuh gaulin sama pemungut cukai, sama orang yang berzina, orang yang dibuang, nelayan. Saya pikir nelayan itu dulu kerjaan yang biasa, tapi saya dapetin bahwa nelayan itu gambaran orang-orang yang pekerja kasar, saudara. Yang ngomongannya sedikit-sedikit buang-buang reak, kuak cuy gitu ya. Orang-orang kasar, orang-orang yang dijauhi oleh komunitas. Kalau kita sekarang, orang-orang yang di bawah, saudara. Tapi Yesus bisa dekat dengan mereka. Kenapa? Karena Yesus bilang, bukan orang yang sehat yang butuh dokter, tapi orang yang sakit. Jadi kalau kita ngaku sama Tuhan, Tuhan saya sakit,
Engkau adalah dokter saya. Tuhan, saya orang berdosa. Engkau adalah penebus saya. Yesus bisa kerja sesuai apa yang kita butuhkan. Kalau kita bilang, Tuhan saya orang benar, maka Tuhan nggak punya efek buat saudara. Ada satu ayat unik di Imamat 13:13 tentang kusta. Saudara tahu tentang kusta ya? Kusta penyakit kulit yang menular waktu itu. Kalau sekarang sih puji Tuhan sudah sedikit teratasi, banyak teratasi malah ya. Sekarang udah nggak terlalu jadi hal yang menakutkan buat dunia modern ini. Tapi waktu zamannya Yesus, kusta itu sesuatu yang penyakit yang berat sekali, saudara. Kalau orang kedapatan kusta, datang kepada imam akan ngecek, oke, ada gejalanya. Kamu balik lagi, nanti beberapa waktu datang lagi, kita periksa lagi. Jadi imam pun nggak langsung bilang kusta, gitu. Kita diajarkan di sini juga sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak terlalu cepat bilang orang itu dosa, nggak bilang cepat langsung vonis orang itu salah, ya. Seperti imam di Perjanjian Lama ini adalah gambaran Yesus dan juga kita anak-anaknya, saudara. Kita adalah imamat rajani, saudara ya. Kita waktu dihadapkan dengan kusta, dilihat lagi. Oh, oke, mirip-mirip sih gejalanya ya, tapi balik lagi. Kita berapa saat lagi? Oh ya sudah mulai berkembang. Tapi kita lihat lagi beberapa waktu lagi, balik lagi. Ya, nggak langsung bilang kusta. Setelah dinyatakan kusta, itu ada yang hidungnya doang, ada yang tangannya doang, ya saudara. Tapi ada Imamat 13:13 bilangnya uniknya begini. Jikalau seseorang datang kepada imam, lalu didapati kusta itu dari telapak kaki sampai ujung rambut, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Jadi seluruh badan sudah putih, malah imam itu harus menyatakan dia tahir. Lu aneh. Kalau kita datang tangannya kusta, sebagian, imam akan bilang, kamu kusta, ya. Kalau yang kena kusta pipi kita, datang ke imam, terus imam akan bilang, kamu kusta. Tapi kalau kustanya dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, semuanya full kusta, malah imam harus menyatakan dia tahir. Apa kebenaran yang di Tuhan sembunyikan di sini, saudara? Seperti kita tahu tadi, kusta melambangkan dosa, saudara. Kalau kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya ini baik-baik saja, cuma di sini nih otak sering nggak bener, ya. Cuma di sini saya berbuat selalu baik, saya melangkah ke tempat yang baik, saya ngomong yang baik, ya. Tapi di otak saya ini suka macem-macem, ya. Maka Tuhan menyatakan kamu kusta, ya. Atau sebaliknya, Tuhan, saya ini pikirannya tulus banget, saya berbuat baik, tapi anehnya saya sering pergi ke tempat yang aneh-aneh, gitu ya. Atau saya suka mencuri, tapi saya yang lainnya baik, Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan dengan sikap seperti gitu, saudara, Tuhan akan bilang, kusta. Tapi kalau ada orang yang datang sama Tuhan, Tuhan, saya ini manusia berdosa. Tidak ada yang saya bisa banggakan dari diri saya sendiri, sedikit pun. Perbuatan saya enggak, pikiran saya enggak. Nah, puji Tuhan, Tuhan akan bilang, engkau tahir. Gitu, saudara, ya. Satu lagi juga, sifatnya Tuhan Yesus yang kita bisa dapetin dari Alkitab adalah dia itu tidak suka dengan kemunafikan. Topeng, saudara. Di mana kita bisa dapetin ini? Waktu ada Yesus lagi berjalan rombongan, ya. Saudara perlu bayangkan, Yesus itu zaman saat dia hidup itu, saat mulai pelayanan, dia itu benar-benar seperti selebritas. Karena dia kemana-mana bikin KKR, saudara. Wah, lewat yang sekarang semua, saudara. Semua yang sakit itu kalau berjajar, sembuh. Yang buta, celik. Yang kusta, tahir. Benar-benar luar biasa. Jadi dia kemanapun dia pergi, that good news itu tersebar. Kemana aja ada yang ngikutin. Ya, saudara, sampai ada seorang perempuan dari Sirofenesia, bukan orang Israel, saudara, datang manggil-manggil Tuhan Yesus dengan berpura-pura seperti orang Yahudi. Yesus, anak Daud, tolong saya. Yesus dengar nggak? Yesus dengar. Tapi Yesus pura-pura nggak dengar. Gitu. Dulu juga saya nggak ngerti. Ini kenapa Tuhan? Kok Tuhan kesannya jual mahal? Ya, padahal dari tadi saya bilang Tuhan itu Tuhan yang mau nyembuhin, Tuhan yang selalu ngasih tanpa syarat. Kok ini kesannya ada syarat ya? Ya. Tapi terus dia panggil terus, Yesus anak Daud, tolong aku. Saya mendapatkan
penjelasannya saudara, puji Tuhan, melalui sermon Pastor Prince. Jadi ungkapan Yesus anak Daud itu hanya digunakan oleh bangsa Israel. Jadi kalau kita misalnya ketemu Pak Jokowi lagi misalnya di Cina lah ya misalnya ya, dia lagi tur ke sana kunjungan kerja, terus dari belakang kita bilang, halo bapak yang suka belusukan gitu kan. Orang yang mendengar itu akan melihat, menilai yang ngomong ini orang Indonesia, ngerti konotasinya belusukannya Jokowi, ya. Tapi kalau ada orang Cina ngomong Pak Jokowi misalnya, terus belusukan, dia pura-pura jadi orang Indonesia, manggil-manggil Jokowi, Pak Jokowi akan tahu bahwa ini bukan orang Indonesia. Kurang lebih seperti gitu ya saudara. Mungkin gambaran saya ini kurang bagus. Tapi Yesus itu ini tahu perempuan ini butuh sesuatu dari dia yang namanya kesembuhan, pelepasan buat anak putrinya, anak yang dia sangat sayangi. Tapi dia datang sama Tuhan dengan berpura-pura jadi orang Israel. Tapi begitu dia nyerah saudara, Tuhan tolong, Yesus langsung berhenti. Ya saudara. Terus Pastor Prince pernah nanya, Tuhan kan Tuhan yang baik. Kenapa sih nggak langsung aja? Tuhan tolong, Tuhan tahu nggak apa kebutuhan wanita ini? Tahu, anaknya kerasukan, ya, tahu. Bisa nggak sih Tuhan Yesus langsung balik? Oke, sembuh gitu. Tapi Tuhan enggak loh, Tuhan seolah-olah kasih syarat. Tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan, bahwa Tuhan itu benci, tidak suka dengan namanya kemunafikan. Kalau kita datang sama Tuhan pasang topeng, ya. Jadi penjelasannya begini saudara, kalau wanita ini butuh pertolongan Tuhan Yesus, dia datang dengan pura-pura jadi orang Israel, baru dia dapat kesembuhan. Dia setiap kali dia butuh sesuatu, dia akan terus pura-pura seperti orang Israel. Karena dia tahu sebenarnya, Yesus hanya datang untuk bangsa Israel saat itu. Saudara ngerti ya? Waktu itu Yesus datang ke bumi ini, tujuannya untuk menjadi rajanya bangsa Israel. Tapi bangsanya menolak dia, saudara. Ya, sama seperti kita, kalau kita datang sama Tuhan, kita tutup-tutupi, kita seolah-olah tampil baik. Bayangin, kita sama manusia mungkin bisa pasang topeng ya. Saya tahun lalu saudara, hidupnya itu lagi ancur-ancuran. Tapi saya kalau ketemu orang, tampak sehat-sehat saja. Bahkan saya ke gereja, tampak baik-baik saja. Tapi dalam ini pergumulannya banyak banget. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan maunya tampil apa adanya. Jangan pura-pura, ini Tuhan loh dibohongin, gitu kan. Iya. Jadi datang sama dia apa adanya. Begitu wanita ini manggil, Tuhan tolong saya. Tuhan itu Tuhan yang dengar ya saudara, dia berhenti, dia menyembuhkan. Oke. Terus ada satu ayat unik, mungkin bisa ditampilkan di Amsal 17 ayat 15. Mati ya. Oke, kita buka ya. Oke, Amsal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, ayat ini bilang, membenarkan orang fasik, jadi ada orang fasik, kita benerin, itu kekejian buat Tuhan. Dan mempersalahkan orang benar, juga sama kekejian buat Tuhan. Maksudnya apa ya? Kalau orang salah, kita bener, oh dia bener loh, dia nggak salah. Oh itu buat Tuhan kekejian katanya. Atau orang benar, oh enggak dia bohong, dia salah. Ternyata ayatnya bukan itu saudara maksudnya. Jadi Alkitab itu selalu bilang righteousness itu sesuatu gift ya saudara. Kebenaran kita ini bukan sesuatu yang kita usahakan, tetapi sesuatu yang diberikan. Bahasa Indonesia adalah anugerah kebenaran. Jadi Tuhan mau kasih tahu melalui ayat ini, saudara adalah bukan orang fasik. Semua kita yang percaya Tuhan Yesus sudah dibenarkan melalui darahnya. Ya saudara, amin. Jadi sekarang saudara harus menilai diri saudara adalah orang benar di hadapan Tuhan. Saudara, ini kabar baik buat kita semua. Tuhan itu melihat kita sekarang ini, walaupun hidup kita masih nggak benar, di mata Tuhan yang kudus itu, yang nggak bisa salah, Tuhan, kalian adalah orang benar. Karena kalian orang benar, karena kalian kudus itu hagiasmos ya saudara, dipisahkan kepada Tuhan. Ya, karena kalian kudus,
makanya Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita semua. Dulu saya sebenarnya banyak mikir saudara tentang saya sudah diselamatkan, dibenarkan, Roh Kudus ada dalam saya. Tapi waktu saya berbuat dosa, Roh Kudusnya kemana ya? Gitu loh. Teman-teman saya dulu sering ngeledek, kalau waktu kita berbuat nggak benar ya, Roh Kudus itu nunggu di luar. Begitu kita keluar baru dia masuk lagi. Seperti begitu. Tapi Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang dia akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Selama-lamanya ya selama-lamanya. Nggak pernah ada, ya itu lagi, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak ada. Selama-lamanya. Jadi di mata Tuhan, kalian ini adalah orang-orang benar. Alkitab selalu bilang, kamu ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kamu. Titik. Tidak ada bla-bla-blanya. Firman ini menyatakan, kita ini orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Jadi kalau kita membenarkan orang fasik, jadi orang yang gak percaya Tuhan Yesus, terus kita bilang, oke lah, semua orang asal baik menuju surga, banyak jalan menuju surga, seolah-olah begitu ya. No, buat Tuhan itu kekejian saudara. Hanya orang yang sudah ditebus, hanya orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang bisa selamat istilahnya. Dan sebaliknya, mempersalahkan orang yang benar. Jadi kalau kita nih orang, seperti yang saya bilang tadi, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Tapi kalau kita masih condemn diri kita sendiri, saudara, I'm a lousy husband. Saya suami yang jelek, saya bapak yang buruk, saya leader yang jelek. Tanpa kita sadari saudara, kita ini sedang menggenapi ayat ini saudara. Kita ini mengkondem orang yang Tuhan lihat benar. Itulah kenapa Tuhan bilang, saudara-saudaramu ini adalah orang-orang benar. Jadi kita waktu kita encourage mereka, kita nggak bilang, kamu salah bro, kamu sih udah begitu. Orang lagi minta tolong sama kita malah bikin dia jeblos, saudara. Tugasnya kita saudara sebagai anak-anak Tuhan adalah mengingatkan kembali apa yang Tuhan tetapkan kita. Bro, it's okay. Kamu bikin salah, it's okay. Tapi Tuhan tolong. Tuhan adalah Tuhan yang bahkan menolong kita keluar dari kesalahan yang bahkan kita buat sendiri. Ini kembali dari Mazmur 23 saudara ya. Saya dapat banyak dari pelayanan Pastor Yudi juga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, iya kan. Ia membaringkan aku, ia menuntun aku, ia membawa, ya kan. Tapi ada satu kalimat setelah itu, pada saat aku berjalan di lembah kekelaman, nggak ada kata ia membawa ke dalam lembah kekelaman, enggak kan? Jadi waktu Tuhan itu selalu membawanya ke tempat yang baik-baik, saudara. Ya, dia membaringkan aku. Dia nggak bilang aku mau berbaring, enggak. Tuhan yang membuat kita berbaring. Waktu Tuhan ingin memberikan kebaikannya, dia pengen posisi kita itu rest, lay down, duduk, jangan berdiri lah istilahnya, jangan kelihatan kerja. Tuhan tuh nggak pengen kemuliaannya itu kamu ambil, ya saudara. Makanya manusia diciptakan pada terakhir, biar waktu ada apa-apa, manusia tuh nggak bilang, saya yang bantuin Tuhan bikin tuh bunga, saya yang kasih saran bunganya mestinya kembangnya begini, wow saya tuh, enggak. Tuhan bikin kita udah komplit semua, jadi kita tugasnya nikmatin. Kabar baik ya saudara. Ya, jadi kalaupun kita jalan dalam kelebah kekelaman, gara-gara siapa? Gara-gara kita sendiri. Seperti domba yang hilang itu saudara, yang 99 ditinggalin. Domba yang satu ini error, jalan sendiri. Kemauan dia sendiri, ngaco sendiri. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya adalah dia adalah gembala kita yang baik. Tuhan Yesus itu selalu digambarkannya ya super saudara. Dia nggak bilang gembala, tapi maunya gembala ya baik. Dia bukan imam, tapi imam besar agung. Wah, the best one ya Tuhan, saudara. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan kita bahkan karena kesalahan kita sendiri. Itu kabar baik saudara. Kabar baik. Ya. Oke. Buat saudara-saudara yang sering datang ibadah di tempat ini, yang masih agak-agak apa sih bedanya yang disampaikan di sini? Kita saudara cuman ngomongin di sini satu pribadi. Saudara bisa datang kapan aja, siapapun yang ngomong di depan sini. Apa yang kami ngomongkan? Selalu tentang Yesus. Kasih karunia itu sendiri saudara. Ya,
Yohanes 1 ayat 17 bilang, hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia datang melalui Yesus Kristus. Kasih karunia itu, the grace, jadi saya ngomongnya grace aja saudara ya, lebih gampang, lebih cepat. Jadi grace itu person, orang. Ya, seseorang. Waktu Paulus itu dia pernah menyombongkan diri dia saudara ya, bahwa dia adalah keturunan Benyamin yang mungkin dia adalah istilahnya calon pengganti Gamaliel, ya guru besarnya saat itu. Ya, apa yang dia perbuat secara agama luar biasa. Tapi dia bilang diri dia adalah kepala semua pendosa. Ya, dia secara kelakuan orang luar bisa lihat dia itu baik, perfect saudara. Tapi dia ini ternyata bergumul dalam pikiran dia. Sampai dia teriak, oh aku manusia celaka, siapa yang dapat menyelamatkan aku? Nah, ini kembali seperti yang tadi saya bilang. Pertanyaannya Paulus adalah sebenarnya pertanyaan kita. Kita ini bergumul setiap hari. Jawabannya itu bukan ada pada apa, tapi kepada siapa. Bukan kepada metode, bagaimana cara membangun hubungan keluarga yang harmonis. Bagaimana caranya sukses dalam bisnis. Bagaimana caranya hidup sehat. Bukan itu saudara. Tapi siapa? Siapa dan siapa. Itu nanti akan banyak terus dikupas. Karena gak cukup untuk satu jam kalian dengar saudara. Pastor terus akan bagikan. Ya. Jadi ini yang ingin saya bagikan bahwa apakah kita selama ini mendengarkan the true gospel, Injil yang sebenarnya. Karena kita sering mendengar bahwa wah ini Injil sesat, orang dibiarkan berbuat dosa, dikasih tahu bahwa kamu sekali diampuni untuk selamanya. Tidak peduli apapun perbuatanmu, engkau adalah orang yang sudah diselamatkan. Memberikan izin untuk orang berbuat dosa. Tapi apakah itu kebenaran saudara? Secara pribadi saya bilang enggak. Kenapa? Begitu saya tahu bahwa saya orang yang diampuni sekali untuk selamanya, saya mau melayani Tuhan. Saya nggak sengaja begitu saya dengar, wah diampuni selamanya, apapun yang saya perbuat Tuhan sudah lihat, sudah bayar. Iya, saya nggak pergi tuh saudara ke tempat yang aneh-aneh. Sengaja untuk istilahnya, toh udah dibayar sama Tuhan, Tuhan udah tahu. Saya percaya saudara, kalau orang yang mendapat pewahyuan bahwa Yesus sangat mengasihi dia, terlepas apapun keadaannya, orang itu pasti berubah. Kita harus sabar aja saudara, karena beberapa orang perlu waktu. Ya saudara. Oke, saya mau bagikan sharing hidup saya saudara. Tahun lalu, saya punya bisnis ya saudara, saya punya usaha. Usaha yang sudah saya jalankan selama 14 tahun. Ya, 14 tahun di bidang yang sama maksud saya ya. Tapi saya menjalankan bisnis sendiri ini jadi milik saya, milik kami suami istri baru 7 tahun. Ya. Tapi maksud saya adalah saya cukup familiar dengan bisnis ini. Karena bisnis ini bisnis yang udah lama. Singkat cerita, saya bisnisnya kelihatannya berkembang saudara ya. Tadinya cuma punya 1 cabang, punya banyak sampai akhirnya sempat jadi 9 ya saudara. Tapi semua salahnya di saya saudara. Makanya sekali lagi saya bilang, saya nggak nuding, saya karena keadaan ekonomi lagi begini. No saudara, kita ini diberkati bukan karena keadaan, tapi karena siapa yang memberkati kita. Saya bikin kesalahan, saya mismanagement ya. Jadi waktu beberapa tahun lalu saya lagi bisnisnya maju ya. Banyak orang melihat bisnis saya, wah bisnis kamu lancar ya. Banyak orang investasi saudara. Singkat cerita ada 3 teman saya, investasi totalnya itu 800 juta. Ya di bisnis saya. Karena saya pelurunya banyak, saya belanja barang itu sembarangan saudara. Ya, nggak punya latar belakang ekonomi, nggak ngerti cash flow, belanjanya semaunya. Sampai karena kesalahan saya ini, istilahnya luka, borok, lama-lama tambah menggunung.
Ya, sampai tahun lalu itu di sekitar pertengahan tahun kita baru sadar, jadi kita setiap bulan harus, karena orang ini investasi, mereka need kita dijanjikan return setiap bulannya. Sekitar 16,75 juta per bulannya saya harus bayar teman-teman saya ini, returnnya. Ya saudara, terus saya punya pegawai cukup banyak, jadi total pengeluaran saya setiap bulannya itu lumayan besar. Tapi waktu, karena peluru saya sudah mulai habis untuk belanja, semakin kecil umpannya, ikannya juga kecil saudara ya. Kalau mau ikan yang besar, umpannya kan besar gitu. Karena umpan saya sudah habis, saya cuma punya kecil-kecil. Sedangkan pengeluaran saya nggak berkurang, gede tetap. Ya, saya sama istri udah jeduk-jedukin kepala, udah istilahnya udah cari jalan keluar, nggak ketemu secara manusia nih saudara ya. Kita sudah konsultasi sama pastor, tolong saya nggak tahu, karena waktu saudara, kalau saudara mengalami kesulitan, apapun masalah saudara, jangan malu saudara, jangan malu ngomong sama pastor kita, sama leader kita, ya. Kadang-kadang kita berkutat di masalah ini, kita nggak ngeliat jalan keluar di situ-situ aja. Karena kita sama-sama butek dua-duanya. Tapi begitu kita cari orang luar ya, orang luar tuh bisa melihat lebih fair ya. Jadi dia bisa melihat, oh coba kamu begini, ya. Itu secara manusianya saudara. Tapi saya percaya, kami terus berdoa, Tuhan, saya nggak tahu caranya, Tuhan tolong saya. Ya, bisnisnya kita mau jual saudara. Kami punya aset segini nih, asetnya gede, banyak. Tapi secara orang usaha mereka ngerti, gede-gede tapi nggak liquid. Mau dijual juga, dijual murah juga ada yang mau. Dijual 20% juga belum tentu laku, gitu kan? Ya, kita mau jual rumah, kita mau jual. Jadi inti ceritanya saudara, kami mau jual usaha nggak laku. Tapi pengeluaran uang yang 800 juta ini harus dibungain. Ini kan pengeluaran yang nggak perlu sebenarnya, betul ya saudara? Kalau saya punya uang 800 juta ini dipulangin, saya bisa menghemat hampir 17 juta setiap bulan, gitu loh. Ya. Pegawai udah nggak bisa dikurangin, ya udah wajib istilahnya. Oke, kami bergumul, nggak dapat pencerahan sedikit pun saudara. Tapi kami terus confessing, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menolong saya. Saya diberkati melalui ini saudara, bukunya Pastor Daud yang tentang skor akhir. Ya saudara, kayak seperti dulu saya pernah sampaikan, kita lagi nonton bola ya saudara ya. Kita sudah tahu hasil akhirnya. Kita sebut saja misalnya Barcelona melawan Real Madrid 5-3 gitu ya. Kita penggemar Barcelona nih, skornya 5-3. Tapi kita nggak nonton pertandingan tadi subuh soalnya, ngantuk ya. Tapi kita udah tahu hasil akhirnya 5-3. Begitu malamnya, besokannya kita nonton. Buset, babak pertama Barcelona dihajar 0-3 sama Real Madrid. Ya. Kita deg-degan nggak? Ya enggak saudara. Kenapa? Kita sudah tahu hasil akhirnya 5-3. Babak pertama dibantai 0-3, babak kedua kita ketawa-ketawa. Kita bakalan cetak 5 gol tanpa balas. Ya gitu kan saudara. Melalui ilustrasi ini, saya terus dikuatkan bahwa God, kamu adalah anak saya yang berhasil. Engkau akan terus naik, tidak pernah turun. Engkau adalah orang yang diberkati. Tapi Tuhan, keadaan saya lagi hancur. Saudara bayangin, saya ini di mata orang ya, bos saudara. Anak buahnya 16. Ya bos, kemana-mana bos. Tapi dalam hati, bayar gaji kaliannya nggak sanggup. Setiap bulan saudara, bergumul terus. Hari gajian baru dapat duit, hari gajian baru dapat, kadang-kadang minjem. Ya saudara, tapi Tuhan, terus kita bilang begini, Tuhan, kalau bisnis kami jual laku, boy itu udah mujizat abis Tuhan. Kami tahu bahwa bisnis kami ini susah dijual saudara, susah dijual. Bisnis kami ini unik, jadi buat orang yang punya duit pun dia akan ngelihat, nggak ngerti gitu kan, karena unik. Jadi orang-orang yang benar-benar ngerti. Masalahnya orang yang ngerti umumnya nggak punya duit. Ya, jadi usaha saya ini nggak bisa dibeli. Puji nama Tuhan, saya tanggal 28 Desember tahun lalu, seperti biasa kami punya Natal keluarga. Ya, di Natal keluarga itu saya kebetulan disuruh sharing tentang firman Tuhan. Ya, satu saya bilang, saya ungkapin seperti ke saudara gini. Kalian pikir, karena di mata saudara-saudara juga sama.
Saya kelihatannya baik-baik saja, ya. Apalagi mereka tahu, kemarin bulan 11 ke Singapura, ke NCC. Dia pikir, jalan-jalan sama anak sama istri. Kita bilang, puji Tuhan, kita dibayarin sama gereja, gitu kan? Ya, oke. Itu kami cerita sama keluarga. Kami ini lagi bangkrut. Kami lagi berada di posisi terbawah dalam hidup kami. Ya. Tapi saya percaya, Tuhan pasti tolong. Ya, itu hari Sabtu, saudara. Hari Minggunya jawabannya langsung keluar loh, saudara. Saya selama ini ambil barang sama orang ya. Ambil barang, saya harus bayar dulu, bayar baru bisa jual. Hasil penjualan, kan karena kita konsinyasi sama perusahaan ya, dia akan tunda berapa waktu untuk baru bayar ke kita, kan? Jadi prosesnya begitu. Udah dibayar, kita beli lagi, bayar, beli lagi. Umumnya selama ini, karena kemampuan beli kita kecil, beli 100, dapat 120, bayar pengeluaran sehari-hari, belanjanya jadi 80. 80 dulu dibayar jadi 100, belanja jadi 60. Pokoknya begitu. Tambah lama, kekuatan belanja kita tambah kecil. Logika kita, tambah lama, tambah merosot, ujung-ujung sini modar nih. Sebelum sampai situ kita di sini kita jual aja, berhenti dulu gitu kan. Hari Minggunya saya langsung ketemu sama distributor saya, dia bilang, "Ya Pak, kita sepakat untuk nolong Bapak." Kata gitu kan. Karena saya tawarin sama dia untuk saya jual. Karena salah satu orang yang ngerti bisnis ini dan punya duit itu dia. Kan saya jual ke Bapak aja. Gitu kan. Akhirnya tapi dia bilang, "Saya nggak ada duitnya." Ya, nggak ada duitnya. Jadi kami mau tolong Bapak, kami sekarang supply semua barang dari kami, consignment. Jadi kami supply, udah laku baru dibayar. Wah, itu melegakan buat saya. Kenapa saudara? Karena distributor ini omsetnya kurang lebih 80% dari penjualan bulanan saya. Ya, singkat cerita, masalah dari dagangnya saya selesai, saudara. Terus tanpa saya niatin, keluarga saya itu, ada kakak saya ya, dia diskusi sama keluarganya bahwa Sigat itu udah punya anak 3, mau jual rumah. Kalau udah kejual biasanya nggak kebeli lagi, saudara. Ya, jadi dia bilang, kita talangin aja rumahnya, ya. Terus supaya dia bisa bayar utangnya, jadi pengeluarannya yang hampir 17 juta itu beres. Puji Tuhan, saudara. Ya, semuanya berjalan satu demi satu. Masalah utang yang berbunga ini diberesin Tuhan. Itu semua prosesnya nggak sampai seminggu loh, saudara. Bahkan saudara, rumah yang saya mau jual ini sebenarnya masih belum lunas KPR. Jadi masih ada sampai tahun 2016, tahun depan baru lunas. Jadi sebenarnya selama ini kami ini gali lubang tutup lubang. Mau beli barang ini udah habis ya. Nggak punya uang. Semua yang kita punya kita udah lakukan dengan segala cara ya. Sampai tinggal terakhir ini rumah. Tapi rumah belum lunas. Istilahnya kalau kita butuh duit mau ke agunin aja, suratnya belum di kita, orang belum lunas ya. Di minggu berikutnya, kakaknya istri saya datang. Bukan orang percaya, saudara. Datang. Gimana keadaan kalian? Wah, kita ceritain tuh. Kita tahun lalu. Jadi gini, saudara, yang saya mau sampaikan adalah, saya menutup tahun 2014, tanggal 28 itu masih burem habis. Tapi tanggal 29-nya hari Minggu saya ketemu sama distributornya udah oke. Tanggal 30-nya hari Senin saya langsung ketemuan sama tempat saya supplier itu. Diketemuin semuanya. Beres. Jadi intinya saya menutup tahun itu dengan pemulihan dari Tuhan. Ya, kehormatan buat Oke, jadi saya menutup tahun itu dengan pemulihan dari Tuhan. Tapi yang masalah hutang belum masalah hutang belum beres, ya. Dan itu buat Tuhan hanya perlu waktu sedikit saya, saudara. Akhirnya keluarga saya ngebantuin saya. Mungkin saudara akan bilang begini, ya kamu hoki lah, untung lah, masih punya kakak, ya, yang bisa nolong kalian. Saudara bisa bilang
kamu beruntung punya kakak yang bisa tolong saudara, masih punya saudara yang kaya dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya balik. Tahu nggak banyak orang di luar sana yang bersaudara, bahkan sampai orang tua sekalipun, kalau lagi susah tuh nggak ditolong. Saudara sih saudara, duit mah duit gua, ya kan? Kalaupun saya mau nolong, saya harus minta sama istri saya atau suami saya dulu, betul nggak? Ya, saudara yang punya hubungan suami istri, adik kakak pasti tahu dalam masalah gini. Uniknya gitu, kita pasti ketemu dengan teman-teman yang kakak beradik, suami istri ya. Ada salah satu masalah, begitu mau ditolong, yang saudara kandung kemungkinan besar mau nolong. Tapi yang ipar belum tentu. Saudara ngerti ya? Jadi semuanya itu hanya kemurahan Tuhan. Tuhan yang bisa gerakan hati, saudara. Ya? Singkat cerita semuanya beres. Terus rumahnya tapi belum bisa dijual kan, saudara? Ya? Datanglah kakaknya istri saya. Ya, gimana keadaan kalian? Babak belur gini, tapi Tuhan tolong, ya. Kakaknya guard bantuin begini. Secara manusia ya, dia jadi nggak enak hati. Gile. Adek gue dibantuin sama ipar gue banyak banget gitu kan, sama besan, ya. Jadi dia kayak, dan saya menangkap sinyal itu, saudara. Dan saya juga saat itu sedang percaya banget saya lagi digebukin sama kebaikan Tuhan. Buk gitu ya. Jadi begitu kakak dia datang, saya langsung nembak aja. Mau nggak nolong kami? Ikut andil, memberkati kami, istilah gitu kan. Asal tahu aja, kakaknya Lucia itu, buat kami itu agak menyeramkan. Ya, papanya aja, itu kalau ngomong sama dia hati-hati. Nggak mau ngomong apa, pokoknya seseorang yang sedikit harus ada, dia harus behave. Ya, hati-hati, ngomongnya baik-baik aja, jangan galak. Karena Lucia ini kakaknya ini sosok yang membiayai keluarganya waktu mereka dari sekolah sampai kuliah tuh semua keluarganya dibiayai oleh kakaknya. Jadi dia ini udah kayak orang tua kedua, istilahnya gitu. Jadi orang tuanya pun istilah dalam tanda kutip tunduk sama kakaknya ini, ya. Tapi saya tuh karena percaya banget Tuhan lagi tolong, digebukin Tuhan gitu dengan kebaikan, kita nembak aja. Mau ikut nolong nggak? Nabur di tanah yang subur ini, cerita gitu ya. Mau ngapain? Dia bilang, saya KPR-nya belum lunas. Kan dia tahu ceritanya, saya bakalan kalau saya surat-suratnya udah dapet, saya kasih ke kakak saya, ya, akan dibantu untuk ngeluarin pencairan dana untuk melunasin utang-utang saya. Ya. Tapi rumahnya belum lunas. Kurang berapa katanya? Kurang sekian saya bilang. Ya udah, kasih nomornya nanti Senin saya transfer. Segampangnya itu saudara, saya bilang, buset, benar-benar Tuhan itu tolong tuh lancar sekali saudara. Ya. Jadi gitu aja saudara. Saya mau encourage saudara untuk terus mendengar kabar baik ini. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Bukan firman yang bilang Yesus baik tapi Tuhan menolong tapi no saudara. Tuhan Yesus menolong. Saya sudah banyak ungkapin tadi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menolong tanpa syarat. Dia mengasihi kita, kita bilang gini, Tuhan mengasihi kita bahkan di saat kita masih menjadi orang durhaka. Ya saudara, kadang kita juga pikir Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, tapi Allah Bapa itu angker, ya, yang galaknya, versi galaknya, bad cop-nya Tuhan Yesus, istilah gitu. Bukan Tuhan saudara. Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah Bapa yang mengasihi kita sehingga dia mengutus anaknya saudara. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan setiap hari dalam hidup kami. Kami mau bertobat Tuhan, berbalik pikiran kami Tuhan. Kalau kami masih menilai Engkau adalah Allah yang penuh tapi, puji nama Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Seperti pujian tadi Tuhan, bukan karena kebenaranku, bukan karena kebaikanku, bukan karena perbuatanku. Kalau Engkau mengasihi kami, memberkati kami, mencintai kami. Engkau mengasihi kami karena Engkau baik Tuhan. Engkau mengampuni kami karena secara hukum sah sudah dibayar semua pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan saya mau mengundang saudara-saudara di sini, kalau ada saudara-saudara di sini yang selama ini tahu tentang Yesus, yang namanya Yesus itu saudara, tapi saudara belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadi manusia yang mati, membayar semua dosaku, gantikan saya di kayu salib, supaya saya yang berdosa diampuni. Saya yang hamba menjadi anak, karena harganya sudah lunas dibayar. Saya percaya Tuhan, saya mengaku dengan mulut saya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bertata dalam hidup saya Tuhan, memerintah dalam hidup saya Tuhan. Bahwa Engkau juga sudah mati dan Allah bangkitkan pada hari ketiga. Kalau saudara mengikuti doa itu, saudara selamat. Saudara sudah menjadi anak-anak Allah. Amin. Saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sesuatu yang gratis saudara, bukan berarti tidak ada harganya, tetapi karena harga itu sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Darah anak Allah sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau sendiri terus berkata-kata setiap hari, menunjukkan kebaikan-Mu, menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan pribadi-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dalam pergumulan hidup kami sehari-hari, Engkau selalu hadir di tengah kami Tuhan, untuk mengingatkan betapa Engkau mengasihi kami. Status kami bukan apa yang kami perbuat atau apa yang kami pakai, tapi status kami adalah karena Engkau mengatakan, aku adalah kesayangan Allah. Aku ada di dalam Kristus. Amin. Allah begitu mengasihi Kristus. Demikian juga Allah begitu mengasihi Anda semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus.